Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Semoga teman-teman semuanya ya eh, diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam menjalankan aktivitas ya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan ini ya, saya mau berbagi pengalaman saja atau berbagi tutorial ya. Di samping saya ini motor Scoopy tahun 2024 ya teman-teman. Jadi saya mau berbagi ini saja ya, berbagi pengalaman. Jikalau teman-teman ya ketika menggunakan motor ini tiba-tiba lampu mati, starter tidak bisa dihidupkan, arus listrik tidak sama sekali, umpamanya tidak bisa hidup. Nih, saya sedikit mau berbagi tutorial cara mengatasinya seperti apa. Nah, kali ini saya akan membagikan letak posisi sikring ya. Biasanya kan kalau untuk arus listrik motor apapun juga biasanya ada sikringnya ya, sebagai untuk fungsinya untuk pengaman juga ya. Nah, untuk motor Scoopy yang tahun 2024 ini, posisinya box sikringnya ada di mana, dan sedikit nanti kita akan bahas bersama-sama dari fungsi sikring-sikring tersebut apa-apa saja. Dan saya juga belum pernah bongkar, tapi kita akan belajar langsung ya bersama-sama apakah Scoopy yang motor tahun 2024 ini sama nggak box sikringnya dengan yang tahun 2020 atau 2021 2023. Oke, untuk itu buat teman-teman semuanya ya, supaya tidak kesulitan nanti ya ketika motor kita itu mogok atau klakson tidak hidup, maka insya Allah nanti saya akan jelaskan dan fungsi-fungsinya itu tadi. Oke, untuk itu pada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, komen dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan, dan kita langsung saja ke tutorialnya. Ya baik teman-teman, untuk posisi box sikring itu ada di sebelah sini ya. Untuk posisi sikring kita buka dulu ya. Ini juga baru pertama kali dibuka ya, perdana ini ya. Jadi kita akan coba bandingkan untuk posisi box sikringnya itu apakah sama nggak dengan Scoopy tahun sebelumnya ya. Masih baru di teman. Oh, susah. Bentar. Nah, kita coba pakai obeng gaspen nih, teman-teman. Ini sayang soalnya kalau lecet nih ya, soalnya motor baru. Aduh, kok susah amat sih, men. Masa sesusah itu ya? Oke. Jadi seperti ini, kita buka dulu ya. Di sini ada dua baut. Kita dekatkan dulu untuk kameranya nih teman-teman, biar teman-teman itu lebih paham nantinya ya. Nah, saya akan coba zoom. Set. Nah, saya akan buka. Sini ada dua baut. Oke, jadi gini teman-teman, ternyata untuk Scoopy tahun 2024 ini untuk box sikringnya atau untuk posisi sikringnya itu tidak jauh berbeda dengan yang tahun sebelumnya ya, tahun 2020, 21, 22 dan 23. Jadi posisinya seperti ini, semuanya ini 5 ampere ya. Yang di posisi sebelah, kalau sebelah sini saya, berarti sebelah kiri ini 5 ampere semua. 5, 10, 20, dan 10. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui posisi jalur sikring klakson, jalur sikring lampu, termasuk ada juga nanti ke ECU dan seterusnya. Jadi jangan di skip ya untuk videonya, tonton terus sampai tuntas. Ya baik
teman-teman semuanya, sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, saya akan menyediakan tes pen DC dulu ya. Ini tes pen DC ini digunakan untuk mengecek arus DC ya. Jadi bukan untuk langsung ketegangan AC ya, ke PLN misalkan, atau ke colokan, ini bisa meledak nantinya ya, bisa putus kabelnya. Jadi ini hanya dikhususkan untuk arus DC saja ya. Jadi bisa kita ngecek aki. Nah, diusahakan ini jangan sampai kebalik nih teman-teman ya. Nah, di sini ada positif dan negatif ya. Biasanya kalau dibolak-balik juga nggak jadi masalah sih. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman. Tuh, nyala kan? Jadi ini hanya dikhususkan untuk mengecek arus dari aki. Ya baik teman-teman. Di sini untuk sikring ya bisa dilihat ya. Semuanya itu yang 5 itu ada 5, yang 10 itu ada 2 ya. Dan yang ukuran 20 itu ada 1. Jadi tadi saya sudah sampaikan teman-teman, untuk posisi bagian sikring ini tidak jauh berbeda seperti halnya motor Scoopy yang tahun sebelumnya ya, tahun 2021, 2022 itu sama. Kalau nggak salah 2020 juga sama ya teman-teman. Jadi bisa dicek saja ya sama teman-teman semuanya. Jadi kenapa saya tutorialkan seperti ini? Ini untuk mempermudah saja teman-teman, supaya teman-teman tidak kesulitan dikala teman-teman umpamanya motornya mogok, klakson tidak hidup. Kita cek dulu apakah sikring tersebut itu putus apa tidak. Oke baik, kita bahas yang bagian sini dulu ya. Jadi saya membahasnya tidak akan terlalu panjang-panjang ya. Kita singkat saja. Ini yang bagian sini teman-teman ya. Ini semuanya itu 5 ya, 5 ampere. 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya ini semuanya 5 ampere nih teman-teman. Yang pertama ini yang nomor 1 dulu ya, yang 5 ampere yang paling bawah dulu yang di sini. 1. Ini sebetulnya fungsinya itu untuk jalur aksesoris charger. Jadi aksesoris itu di sini kan ada teman-teman ya. Nah, oke. Di sini akan ada USB ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngecas, misalkan mau mengecas HP yang ini, nah ini jalurnya itu dari sini teman-teman. Nah, saya tunjuk ya, jalurnya ini dari sini. Ini menyambung langsung ke sini teman-teman, yang bagian aksesorisnya. Jadi teman-teman ketika mau ngecas HP, misalkan di motor Scoopy, maaf ya, Scoopy tahun 2024 ini umpamanya mati tidak bisa jalan, maka teman-teman bisa mengecek di bagian jalur arus yang bagian sini. Apakah sikring di sini hidup apa tidak. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang 5 ampere juga. Ini fungsinya itu adalah untuk jalur ke klakson. Jadi kalau umpamanya teman-teman klaksonnya itu mati, tidak bisa hidup, ini bisa dicek yang nomor 2 yang bagian sini ya. Jalurnya bagian sini. Saya akan nyalakan dulu, takutnya tidak kelihatan teman-teman. Nah ini bagian yang sini ya. Ini bagian klaksonnya ya. Bisa kelihatan teman-teman? Bentar saya akan dekatkan lagi supaya lebih jelas ya. Ini bagian klakson. Kalau yang ini tadi berarti bagian aksesoris ke charger, pengecasan atau USB. Kalau yang ini berarti jalur ke klakson. Jadi kalau klakson teman-teman umpamanya tiba-tiba mati, coba cek bagian sini ya. Bagian sininya apakah masih tersambung apa tidak, atau putus apa tidak ya. Terus yang ketiga ini, yang ini ya, yang ketiga ini adalah jalur ke ECU atau ECM. Ya, jadi kalau ini putus, nanti arus yang masuk ke ECM atau ke ECU itu tidak akan bisa nyambung ya. Kalau di bagian sininya itu terputus. Jadi bisa dipahami ya teman-teman.
Nah, yang selanjutnya, yang ke bagian ini, yang keempat ya, yang bagian keempat ini adalah jalur ke lampu. Ya, jadi lampu depan. Jadi umpamanya ini lampu depan, teman-teman semua, misalkan motornya itu tidak nyala, atau misalkan putus lah, misalkan setelah diganti putus lagi, atau misalkan lampunya tidak putus tapi arusnya itu tidak ada. Ini bisa dicek bagian sininya ya, bagian sikring nomor 5 yang ke jalur yang keempat ya. Nah ini 1 2 3 4, ini yang bagian ini ya teman-teman, dicek ya apakah sikring ini putus apa tidak gitu ya. Dan yang ke 5 ini yang terakhir nih, bagian ini ya, yang 5 ampere ini adalah jalur listrik ke speedometer. Umpamanya gini ya teman-teman, ketika motor ini di-on-kan, nah ini di-on-kan, ini tidak hidup misalkan jalur lampu speedometernya ya, bahkan sensor yang ke ini juga tidak kedengaran. Ini bisa dari sini teman-teman ya. Ya, ini misalkan pas di-on kan tidak nyala. Coba ceklah bagian yang tadi ya, yang bagian sikring bagian atas tadi ya, yang 5 ampere tadi, yang ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang 5 ampere itu ada 5 sikring. Selanjutnya ini teman-teman, sekarang kita cek misalkan yang bagian ini ya, yang bagian ke-6. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6, yang 10. Yang bagian bawahnya ini. Nah ini teman-teman. Kalau yang ini sama halnya seperti yang tadi. Yang jalur nomor 3 yang ini. Jadi ini ada keterkaitan antara yang 10 ini ke yang 5 di sini. Ini juga sama fungsinya itu untuk ke ECU dengan ECM juga. Saya jeda dulu. Jadi fungsinya itu ya hampir sama antara yang 10 di sini dengan yang ketiga tadi, yang 5 ampere di sini, yang jalur 1 2 3 ya di sini. Fungsinya sama ya. Arusnya itu masuk ke ECU dengan ECM, atau ECU ECM juga sama ya. Nah, sekarang yang terakhir, maaf, yang bukan yang terakhir ya, yang tengah-tengah, yang paling tinggi nih, yang 20 ampere. Ini kan berarti 10 ya. Kalau yang 20 ampere itu arus standby ya. Kalau saya itu menyebutnya itu arus standby. Di mana arus yang 20 ini akan selalu aktif ya. Bentar, saya akan coba dulu sambungkan dulu ke sini ya. Supaya teman-teman itu tahu. Nah, ini biasanya akan standby. Meskipun kunci on atau off, ini dalam keadaan motor ini kunci onnya di off kan ya, tapi ini arus ini akan standby terus, jadi mempunyai fungsi yang menyalurkan ke seluruh komponen yang ada di motor ini. Makanya ini ya tuh akan standby, jadi dua-duanya itu menyala. Kalau yang ini ketika kita kembali lagi ya supaya teman-teman tidak bingung, kalau yang ini ketika di on kan, baru ini yang bagian ke ECU ECM itu akan hidup ya. Nah, yang ini akan hidup. Jadi ketika kondisi dalam keadaan off, nah yang ini itu tidak akan ada arus listrik ke sini ya. Ya, karena posisinya itu off. Kalau yang ini, yang 20 ampere ini itu standby. Tuh, lihat aja. Meskipun dalam keadaan kunci di off kan. Makanya ini bisa dikatakan kalau motor, menurut saya itu bagian sentralnya teman-teman ya. Ini bagian sentralnya. Terus yang ini juga, yang terakhir ini, yang paling atas itu bagian backup arus langsung masuk. Ini bagian backup arus langsung. Ini juga dalam keadaan posisi di off kan, tetap ini juga akan ada arus listriknya. Ini paham ya? Nah, kita cek di bagian sini, ini mati ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini juga mati. Mati, dan ini juga mati.
Jadi ketika nanti akan di-on-kan kontaknya, maka ini semua akan berfungsi. Gitu paham ya, teman-teman? Mudah-mudahan ini penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya berbagi tutorial ini untuk mempermudah saja buat teman-teman semuanya. Dikala teman-teman punya masalah, misalkan seputar motor teman-teman tidak bisa hidup, misalkan klaksonnya, padahal akinya baru ganti, tapi kenapa ini tidak ada suaranya keluar, umpamanya ketika kita menekan tombol klakson. Coba diceklah di bagian-bagian ininya ya, bagian-bagian sikringnya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman ya, supaya teman-teman tidak bingung, aduh kalau misalkan ini putus di jalan, bagaimana nih ya. Ini teman-teman bisa dilihat dari box bagian sini ya. Ini ada semacam sikring cadangan. Biasanya kalau yang sering putus itu di bagian ininya ya teman-teman. Bentar, saya akan ambil dulu bagian sininya. Ini yang sering putus itu antara nomor 10 dengan nomor 5 biasanya kalau yang sering putus ya. Nah, ini sudah disediakan ada 3 ya. Nah, terus alat ini fungsinya untuk apa? Ini untuk melepas. Untuk melepas sikring. Umpamanya ini teman-teman mau melepas bagian sikring ini, cukup di sini aja ditarik pakai alat ini ya. Jadi gini aja. Nah, jadi seperti itu, tinggal kita tarik. Loh, nih ya. Ini bisa langsung kita lepas. Nah, untuk memasukkannya juga sama, tinggal didorong saja, kita masukkan secara pas. Nah, baru dilepas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya. Jadi tidak sulit. Jadi kita tidak usah harus bawa ke bengkel, apalagi kan motor Scoopy yang tahun 2024 ini, yang sekarang ini tidak dilengkapi dengan kickstarter. Jadi ya cukup repot juga nih teman-teman ya. Kalau motor yang kayak gini repot, itu starternya nggak ada, mau diprelok juga bagaimana ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.